Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marbella Fridanti Kakinanti dengan NIM 221051064 akan menunjukkan hasil laporan tugas praktikum keamanan informasi dengan materi modern kriptografi dengan menggunakan algoritma DES. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma DES terlebih dahulu. DES atau singkatan dari Data Encryption Standard merupakan algoritma penyandian yang diadopsi dan dibakukan oleh NBS, National Bureau Standard, yang kini menjadi NIST, atau disebut juga dengan National Institute of Standard and Technology pada tahun 1977 sebagai FIPS 46. DES ini merupakan blok zipper yang beroperasi dengan blok berukuran 64 bit dan kunci 56 bit. Brute force attack terhadap DES membutuhkan kombinasi 2 pangkat 56 atau sekitar 7 kali 10 pangkat 16 atau 70 juta miliar. DES ini termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis zipper block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES ini mengenkripsi 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau disebut juga dengan internal key atau UPA, kunci subkey. Kunci internal ini dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Berikut merupakan penjelasan mengenai proses kerja algoritma DES. DES menggunakan kunci simetris panjang 56 bit, kunci 64 bit dengan 8 bit parity. Kunci ini digunakan untuk mengontrol transformasi enkripsi dan dekripsi. Lalu initial permutation atau IP. Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok sepanjang 64 bit. Setiap blok data kemudian dipermutasi atau diacak dengan menggunakan tabel IP yang telah ditentukan. Lalu gunakan Feistel structure. DES menggunakan struktur Feistel yang membagi blok data menjadi dua bagian, kiri dan kanan, masing-masing sepanjang 32 bit. DES menjalankan 16 putaran atau runs proses enkripsi. Setiap putaran melibatkan fungsi transformasi yang kompleks. Lalu di tahap runs pada setiap putaran, bagian kanan yang sedang diproses akan diproses lebih lanjut menggunakan fungsi F. Fungsi F menerima R, menjalankan ekspansi permutasi menghasilkan 48 bit dari 32 bit asli lalu di-XOR-kan dengan subkunci putaran 48 bit. Hasil XOR kemudian dibagi menjadi 8 blok 6 bit yang dimasukkan ke dalam S-box atau substitution box yang menggantikan setiap 6 bit dengan 4 bit. Hasil dari X-box kemudian diacak kembali dengan permutasi P untuk menghasilkan 32 bit baru. Hasil 32 bit ini dari fungsi F kemudian di-XOR-kan dengan bagian kiri yang tidak diproses. Bagian kiri dan bagian kanan kemudian ditukar sehingga R menjadi L dan hasil baru menjadi R. Lalu final permutation. Setelah 16 putaran selesai, blok data yang dihasilkan diproses kembali menggunakan tabel FP yang merupakan inverse dari IP untuk menghasilkan blok 64 bit terenkripsi. Lalu di tahap terakhir, dekripsi. Proses dekripsi menggunakan struktur yang sama dengan enkripsi stub, tetapi subkunci digunakan dalam urutan terbalik. Secara garis besarnya, proses DS dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama-tama data dibagi menjadi blok 64 bit, lalu kemudian setiap blok menjalani permutasi awal atau IP. Blok data diproses melalui 16 putaran. Feistel dengan menggunakan subkunci yang berada di setiap putaran. Setelah 16 putaran, blok data menjalani permutasi akhir atau FP. Blok data terenkripsi lalu dihasilkan. DES ini dikenal cukup aman pada masanya, namun dengan perkembangan teknologi komputasi, panjang kunci 56 bit dianggap tidak lagi cukup aman terhadap serangan brute force. Karena itu, algoritma ini digantikan oleh algoritma enkripsi yang lebih kuat seperti AES atau Advanced Encryption Standard. Oke, untuk penjelasan codingan dan Excel akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan di sini saya akan membawakan sebuah program Python yang menjalankan sebuah enkripsi dengan menggunakan metode DES atau yang dikenal dengan data encryption standard. Di sini ada merupakan beberapa function yang diantara lain yaitu X to bin, konversi heksagonal ke biner, kemudian ada konversi biner ke heksadesimal, konversi biner ke desimal, konversi desimal ke biner, dan fungsi untuk melakukan permutasi bit pada string K berdasarkan urutan yang ditentukan dalam daftar array. Kemudian N adalah panjang string keluaran. Kemudian ada shift left, yaitu fungsinya menggeser bit dalam string K ke kiri sebanyak underscore shift posisi. Kemudian ada fungsi untuk melakukan operasi XOR bitwise pada dua string biner A dan B. Selain itu ada pun juga fungsi khusus pada algoritma DES, yaitu merupakan fungsi enkripsi pada sebuah plain text round key dalam format biner dan round key dalam bentuk heksadesimal. Fungsi ini terlebih dahulu mengkonversi plain text menjadi biner dan melakukan permutasi awal menggunakan tabel inisial permutasi. Selanjutnya dilakukan proses enkripsi melalui 16 round. Dalam setiap round, plain text dibagi menjadi bagian kiri dan kanan. Kemudian bagian kanan diperluas menggunakan tabel eksponen. Bagian kanan yang diperluas kemudian di XOR dengan round key dari RKB. Hasilnya melewati Xbox untuk berfungsi untuk sebagai substitusi. Namun kemudian keluaran dari Xbox diajak menggunakan tabel permutasi. Keluaran yang diajak di XOR dengan bagian kiri plain text dari round sebelumnya. Bagian kiri dan kanan ditukar posisinya, kecuali untuk final round. Pada bagian pembuatan kunci tidak secara eksplisit ditampilkan dalam kode, tetapi tersirat dalam adapun beberapa tahapannya yaitu konversi key dari heksadesimal jadi biner, permutasi menggunakan tabel IP untuk memperoleh 56 bit dari kunci 64 bit, pembagian kunci 56 bit menjadi bagian kiri dan kanan, kemudian penggeseran bagian-bagian tersebut dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan double shift di setiap round. Kemudian penggeseran bagian-bagian tersebut dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan double shift. Lalu penggabungan bagian yang digeser, permutasi menggunakan tabel keycom untuk menghasilkan round key 48 bit. Dan proses tersebut diulang sebanyak 16 kali untuk menghasilkan seluruh 16 round key. Namun tujuan utama dari program tersebut yaitu untuk melakukan suatu encrypt dan decrypt. Yaitu enkripsi menggunakan round key dan dekripsi menggunakan round key dalam kebalikannya.
Kita langsung saja jalankan programnya ya. Nah, di sini meminta masukkan sebuah plain text dengan persyaratan menggunakan bilangan heksadesimal dan batasan 8 karakter. Sebelum memasukkan sebuah plain text, ada pulanya kita menggunakan tools untuk konversi karakter ASCII ke heksadesimal. Kita misalkan plain textnya yaitu dua tiga 5 6 7. Atau Z nya B nya besar, D nya besar. Lalu dikonvert, muncul hasilnya seperti ini. Untuk bisa copy ataupun dan langsung dimasukkan tanpa cara spasi. Batasan 16 karakter heksadesimal. Kemudian masukkan key nya yaitu unggulan. Sudah saya konversi, langsung copy saja ya. Nah, langsung muncul hasil seperti ini. Runtutan dari eksekusi programnya tersebut yaitu memasukkan plain text terlebih dahulu, kemudian masukkan key, lalu menjalankan sebuah inisial permutasi dengan beberapa tiap round sampai 16 kali dan menghasilkan sebuah ciphertext yang berbentuk heksadesimal. Langsung kita uji konversi menggunakan tools. Kalau ada tools converter yang lain boleh bisa dipakai. Kita menggunakan heksadesimal to text. Nah, hasilnya menunjukkan seperti ini. Pada ciphertext ini menggunakan karakter-karakter yang sangat unik sehingga susah untuk dibaca oleh pembaca awam maupun susah untuk dideteksi oleh beberapa sistem tertentu. Lalu untuk cara mengembalikan seperti semula atau sebuah decrypt ya. Lalu pada ciphertext misalkan permutasi sampai 16 round kan hasilnya kembali seperti semula. Pada sini sama text hasilnya seperti semula. Temaskan. Nah, hasilnya kembali seperti semula. Waduh, saya kita coba menggunakan plain text yang lain. Untuk program Python seperti ini bisa saja menginputkan
lebih dari 8 karakter. Namun konsekuensinya pada proses encrypt dan decrypt, proses pada program tersebut hanya membatasi sampai maksimal 8 karakter. Langsung coba saja. Kita misalkan plain text-nya yaitu M spasi spasi ya, UN spasi 2024. Langsung muncul ada dan jalankan program lagi dan untuk loncatan seperti ini perlu dihapus dulu ya teman. Kayaknya tetap menggunakan karakter seperti ini. Langsung oke. Satu, dua, tiga. Ya 8 tapi. Coba kita ulang lagi. Oke. Hasilnya langsung keluar ya. Password dulu. Oke, hasilnya keluar juga ya. Ini merupakan karakter yang cukup sulit untuk dibaca oleh siswa sistem. Lalu untuk hasil decryptnya ya, pada proses decrypt hanya bisa membatasi sampai 8 karakter. OM spasi J E cil B ya, dibatasi maksimal 8 karakter, kemudian digeser ke kiri.
dibandingkan dengan key awal yang pertama dimasukkan, Tombow bisa menggunakan lebih dari 16 karakter hexadesimal. Nah, jadi pada program tersebut dapat disimpulkan yaitu tujuannya untuk keperluan enkripsi sebuah karakter atau data, dan algoritma DES ini bisa dibilang cukup kompleks untuk melakukan sebuah enkripsi. Namun di sisi lain DES juga rentang ataupun terbilang tertinggal oleh beberapa teknologi enkripsi data yang lebih terbarukan. Dan sekali lagi, tujuan untuk praktikum ini yaitu hanya memberikan sebuah edukasi umum bahwa teknologi. Nah, untuk DES ini juga bisa dibilang cukup kompleks ya. Dia harus konversi biner dulu, konversi lagi ke hexadesimal, terus konversi ke desimal, lakukan permutasi sampai 16 kali dan seterusnya. Oke, sekian itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video untuk kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.